Kalau perempuan, itu harus di-treat-nya dengan kemewahan. Pokoknya intinya hidup tuh nggak boleh susah buat perempuan, gitu ya. Dengan segala macam caranya lah ya. Entah dia harus jago dandan, apa segala macamnya. Itu yang diajarkan ke perempuan. Bagaimana set the bar high untuk perempuan, supaya nantinya ketika dia nyari laki-laki, nyari pasangan hidupnya dia tahu standar yang baik tuh gimana. Oke, balik lagi sama gue, Amri. Di video kali ini, gue akan bicara mengenai seputar pernikahan seperti biasa. Jadi, gue mulai aja dengan sedikit statement gue ya, sedikit insight dari gue. Bahwa menurut gua nge-treat anak laki-laki sama anak perempuan itu kurang lebih sama. Jadi mereka sama-sama kayak contoh misalnya sama-sama harus mandiri, sama-sama harus bisa tahan banting gitu ya. Bisa mengerjakan pekerjaan rumah juga sama, masalah pendidikannya juga sama-sama bagus. Jadi pokoknya menurut gue nggak jauh beda lah. Sebenarnya semuanya sama, laki sama perempuan. Cuma penekanannya aja yang berbeda. Penekanan yang berbeda tuh gimana? Misal kayak kalau menurut gue yang penekanannya ada di laki-laki itu adalah dua-duanya sama-sama harus bisa dan harus ngerti masalah keuangan, bagaimana cara selling gitu ya, bagaimana cara menemukan passionnya dia untuk menjadikan itu ladang uangnya dia gitu ya. Cuma yang harus punya penekanan lebih masalah uang tuh mungkin kalau menurut gue itu laki. Jadi dia harus lebih diajarin, lebih kuat di situ dibanding si perempuan. Sedangkan perempuan lebih kuatnya itu adalah dari sisi bagaimana dia bisa multitasking gitu loh. Pekerjaan rumah ya dengan pendidikannya dia. Kenapa? Karena nanti kalau dia jadi ibu rumah tangga ataupun dia wanita karir nggak masalah, tetap dia harus belajar untuk multitasking. Dia harus juggling banyak hal gitu loh. Yang mana sebenarnya itu adalah kelebihannya perempuan gitu kan. Kalau laki tuh sebenarnya kan lebih, dia bisanya tuh cenderung in general dia lebih fokus ke satu hal kan. Kalau disuruh juggling banyak hal tuh agak susah gitu loh. Nah makanya paling penekanan dari situ. Nah cuma gue kemarin sempat dengar statement yang bilang bahwa kalau nge-treat perempuan sama laki-laki itu berbeda, tapi berbedanya dari sisi kayak gini. Kalau perempuan itu harus di-treatnya dengan kemewahan. Pokoknya intinya hidup tuh nggak boleh susah buat perempuan gitu ya. Dengan segala macam caranya lah ya. Entah dia harus jago dandan apa segala macamnya. Sedangkan laki-laki harus diajarin itu semuanya tuh nggak ada yang gampang. Jadi harus berusaha. Dia harus berusaha, dia harus kuat tahan banting gitu ya. Jadi susah dan tahan banting ada di laki-laki, dan hal-hal yang mudah, yang gampang, yang minta langsung ada itu yang diajarkan ke perempuan. Bagaimana set the bar high untuk perempuan supaya nantinya ketika dia nyari laki-laki, nyari pasangan hidupnya dia tahu standar yang baik itu gimana, standar yang tinggi itu gimana gitu loh. Jadi orang tuanya harus ngajarin nih standar perempuan tuh kalau nyari laki kayak gini. Kayak papa kamu nih, kayak gini nih standarnya gitu. Nah, cuma statement ini gue sebenarnya agak kurang setuju gitu. Nah, cuma sebelum gue mengutarakan pendapat gue mengenai statement tersebut, gue tanya teman gue dulu. Menurut lu gimana? Kalau gue juga kurang setuju kalau misalnya perempuan cuman diajarin tentang kemewahan atau gampang dapetin sesuatu. Gue nggak pernah diajarin untuk itu. Mau gue cowok maupun adik gue cewek gitu ya, gue selalu dibiasain untuk ya kalau lo mau sesuatu, ya lo harus usaha dulu. Contoh misalnya dulu gue mau ganti handphone, gue harus ranking dulu. Gue mau beli PS, gue harus ranking dulu. Apapun itu, nggak ada gue cewek. Sama gue juga kurang setuju dengan, mungkin banyak juga kayak sekarang, dari dulu gue juga digituin sih, kayak cowok tuh nggak boleh nangis. Nah iya, sering tuh gue dengar. Ya, cowok tuh nggak boleh nangis, cowok tuh harus kuat, cowok tuh harus ini segala macem. Dan secara nggak langsung, karena mungkin gue terbiasa dengan ajaran dengan yang kayak gitu ya, jadi gue tuh kan agak susah untuk kayak ngungkapin apa yang gue rasain gitu. Oke. Karena gue berpikir bahwa ya gue nggak boleh ngeluh nih. Gue gak boleh nangis. Kalau gue sampai ngeluh atau gue sampai nangis, berarti gue lemah banget. Lemah, ya. Gue bukan cowok, tapi gue cewek. Okay. Ada kan banyak yang kayak gitu kan. Sampai sekarang pun mungkin ini kita juga sering kayak gitu. Jadi buat gue kurang setuju sih kalau misalnya cara mendidiknya kayak gitu sih. Kayak cowok terlalu kayak gitu banget dan cewek terlalu mewah banget. Karena toh di hidup juga, ya walaupun cewek mungkin ntar bisa jadi ibu rumah tangga gitu ya, tapi kita gak akan ada yang pernah tahu gitu loh tentang kehidupan gitu. Bisa jadi lo nikah sama orang yang berada, tiba-tiba lo jatuh dan lo tiba-tiba kayak, ya gue nggak biasa, gue nggak terbiasa dengan hidup kayak gini. Buat gue nggak bisa gitu. Itu harus diajarin. Buat gue pribadi itu harus juga berpikir tentang nggak selamanya hidup tuh kayak apa yang lo mau. Buat gue sih kayak gitu. Jadi gue agak kurang setuju dengan statement yang kayak gitu. Jadi kalau gue juga kurang setuju. Kenapa? Karena buat gue kayak kita ngomong dari statement yang mengenai nge-treat anak perempuan ya. Let's say kita ngejalanin treatment seperti itu ya buat anak perempuan kita gitu. Cuma apa jaminannya kalau dia bakal nikah sama orang yang standarnya sesuai sama orang tuanya gitu? Gak ada jaminan juga gitu loh. Taruhlah misalnya ya, ketemu sama standar yang sesuai dengan orang tuanya juga. Sesuai dengan dia dan sesuai dengan orang tuanya. Pertanyaannya, apakah dia akan selalu di atas seperti yang selama ini orang tuanya treat dia? Enggak juga. Yang seperti yang lu bilang tadi ya, kan hidup kan roda berputar terus ya. Kita nggak tahu kapan di bawah, kapan di atas, kita nggak tahu. Sewaktu-waktu suaminya selingkuh,
kita nggak tahu, ya kan? Taunya dia selingkuh atau apapun ya, hal-hal yang buruk lainnya gitu. Yang dia nggak terbiasa tuh untuk menjaga mentalnya dia, ngejaga standar hidupnya dia gitu ya. Taunya oke, misalnya taruhlah itu ekstrim kalau misalnya selingkuh. Taruhlah misalnya nggak selingkuh deh. Usahanya bangkrut, ditipu orang. Dia harus turunin standar hidupnya dia. Padahal tadinya dia wealthy banget. Kan kita nggak tahu, nggak pernah tahu kayak gitu. Kalau misalnya keadaannya kayak gitu, itu gimana? Perempuan selama hidupnya 20 tahun diajarinnya kemewahan terus gitu loh. Jadi menurut gua, diajarin untuk bisa tahan banting atau resilient itu tuh penting juga buat perempuan. Karena dia harus bisa untuk siap dengan kondisi apapun di luar sana. Karena nggak selamanya orang tuanya ada kan. Kalau misalnya udah nikah, balik lagi kayak omongan kita yang sebelumnya. Nggak bisa asal curhat sama orang tua juga. Ya kan? Lu harus hormatin suami lu. Ya kan? Nggak bisa. Jadi dia harus handle semua itu sendiri. Nah makanya dia harus belajar ya selama 20 tahun dia tinggal sama orang tuanya itu, dia harus belajar tahan banting juga gitu. Karena hidup nggak ada yang tahu. Ya kan? Itu satu. Tapi kalau untuk urusan anak laki-laki itu ditreatnya harus tahan banting, nggak gampang dapat apapun, itu gue setuju. Memang laki-laki harus terbiasa dengan usaha gitu loh. Harus terbiasa dengan usaha, harus terbiasa dengan kegagalan gitu loh. Karena laki-laki yang cari duit gitu kan. Jadi dia memang harus terbiasa untuk gagal, nggak sesuai ekspektasi, bangkit lagi, belajar bangkit gitu loh. Belajar bangkit itu susah banget, perlu waktu. Jadi makanya laki-laki itu harus belajar banget masalah bagaimana dia untuk bisa bangkit dari kegagalan atau kekalahannya dia dalam hidup gitu. Nah itunya gue setuju. Sampai situ dulu. Ya buat gue kalau misalnya belajar tentang kegagalan itu sih oke ya. Tapi buat gue kebanyakan tuh, ini dari pengalaman gue ya, kebanyakan tuh hal-hal yang kayak untuk gue mengekspresikan perasaan gue tuh karena gue terbiasa dengan pemikiran yang cowok tuh harus kuat, cowok tuh gak boleh nangis, itu jadi kayak ngebuat gue nggak bisa leluasa untuk ngomong gitu loh. Kayak gue kebanyakan yang gue rasain ya gue pendem aja. Karena mungkin hal-hal yang kayak gitu masih nyangkut di otak gue gitu. Walaupun dari sekarang pun gue mikir kayak itu sebenarnya nggak baik gitu. Ya buat gue sebenarnya di otak gue ya kalau gue mau nangis ya nangis lah. Kan gue juga manusia. Orang cowok juga diciptain ada air mata. Masa nggak boleh nangis? Nggak mungkin gitu. Ya tapi karena dari kecil gue selalu diajarin untuk kayak gitu. Jadi buat gue nggak setuju sih. Sama ada yang kayak misalnya nggak tuh. Jadi nggak setujunya karena nggak setuju yang mana nih? Yang kalau misalnya terlalu diajarin dengan ya cowok tuh nggak boleh nangis, cowok tuh harus gimana segala macam. Oh kalau nggak boleh nangis segala. Oh ya oke. Dan ada juga nih hal-hal yang kayak adik kakak nih, gitu. Adik kakak di mana misalnya contoh kakaknya masih umur 5 tahun gitu. Di mana dia ya umur segitu masih ini banget lah, masih banyak tahu segala macam. Tapi adiknya umur 3 tahun lah gitu. Dan di mana di situ kayak kesannya harus kakaknya terus yang ngalah gitu. Ngerti gak lo? Even adiknya salah gitu. Tapi dia bilang kayak kalau kan lu udah gede nih, lu lebih gede. Terus minta maaf duluan, kasih contoh gitu segala macam. Tapi buat gue pribadi ya, gue nggak bilang ya gue nggak tahu ini salah atau benar. Tapi menurut otak gue, kalau lu diajarin terus kayak gitu, ya adik lo akan terbiasa dengan apa ya tidak bertindak semaunya. Iya bertindak semaunya atau tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia buat. Dia yang buat ya. Tapi ada yang kayak gitu dan buat gue, menurut lo tapi itu benar atau salah? Gue setuju. Kalau untuk itu gue setuju. Jadi ya kita selalu harus mengajarkan mengenai accountability ya. Jadi siapa yang berbuat ya dia yang tanggung jawab kan gitu. Ya kalau dia salah mau kakak mau adik ya salah gitu. Nggak ada bedanya gitu kan. Jadi untuk poin itu sih gue cukup setuju. Terus ada nggak pengalaman lu yang lu lihat bagaimana orang tua nge-treat perempuan, anak perempuan yang menurut lu ini bisa jadi role model gue? Nanti kalau gue punya anak perempuan, gue akan nge-treat kayak gitu. Kalau gue selalu ngelihat dari yang gue alamin ya, gue nggak tahu ini hal yang di keluarga gue doang atau di banyak keluarga. Seharusnya mungkin ini di banyak keluarga harusnya gitu. Kayak gue selalu ngeliat bahwa gue nggak berpikir bahwa cewek itu diajarin kemewahan. Makanya gue tadi bilang gue nggak setuju. Tapi gue setuju bahwa perempuan itu atau anak cewek itu harus diajarin bagaimana cara dia bahwa badannya dia adalah atau tubuhnya dia adalah investasi buat dia nanti gitu. Kayak hal kecilnya gini, dari dulu gue selalu dibiarin untuk gue misalnya main bola ke lapangan, gue naik sepeda, gue jatuh juga ya udah, gue luka ya udah, gitu gue laki. Tapi kalau misalnya cewek kan kalau ada luka sedikit kayak kurang gitu ya, gimana gitu. Jadi buat gue ya, gue biasa dididiknya kayak gitu sih. Perbedaannya mungkin lebih ke situ. Kayak kalau misalnya anak adik gue gitu cewek pasti mainnya kayak boneka lah, main rumah-rumahan lah, masak-masakan tapi dalam rumah. Tapi kalau gue anak cowok ya biasanya gue
Ya terserah lo main keluar, mau main sepeda, mau main bola, ya udah terserah lo. Itu sih yang gue lihat kayak, ya emang buat gue kalau di keluarga gue mungkin dididiknya lebih ke cewek ya lo lebih baik ini dalam rumah aja kalau mau main. Tapi kalau lo cowok, lo mau main keluar, lo mau luka, lo mau apa gitu ya udah gitu. Lebih ke situ sih kalau gue ngeliatnya. Cara ngedidik ya, perbedaannya lebih ke situ. Dengan statement kayak gitu, ada yang harus gue rubah gak? Dengan pemikiran kayak gitu. So far sih, gue mostly kayaknya oke-oke aja sih menurut gue. Memang masalah nge-treat perempuan ya tadi, itu hal itu kita sama. Untuk masalah yang nge-treat anak laki-laki juga harusnya nggak boleh terlalu keras dalam hal yang tadi. Karena laki-laki juga punya perasaan. Tapi at the same time kita juga harus tetap ngajarin masalah ketahanannya dia juga gitu kan. Bagaimana dia bangkit dari kegagalan kayak gitu. Itu aja sih menurut gue. Sama ya sisanya kedua-duanya harus diajarin bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh. Itu aja sih. Jadi bisa mengutarakan pendapatnya gitu loh. Bisa dekat sama orang tuanya. Kedekatan dia dengan orang tuanya itu penting. Nge-build itu tuh penting gitu. Jadi dia bisa mengutarakan semua pikirannya, ya, isi hatinya dia. Mau laki mau perempuan sama sih menurut gue untuk hal itu. Oh, dan ada juga waktu itu gue pernah baca, gue pernah dengar waktu itu ada yang ngomong gini. Kadang tuh ada beberapa orang yang kalau dia ngeluarin pendapatnya dia, itu suka gagap. Gak biasa ngomong. Tapi itu gue pernah baca, itu ini masalah komunikasi lah ya. Itu permasalahannya karena mungkin dari kecil dia tuh tidak terbiasa untuk boleh mengeluarkan pendapat jadi orang tuanya. Oh iya. Kan gue sama ini gue mikir ya, kalau gue gagap ya karena mungkin gak biasa ngomong aja. Gak biasa ngomong atau ya cara gue ngerangkai kata aja yang kurang bagus gitu. Tapi ternyata itu berdampak juga, itu juga disebabkan oleh treatment orang tua kita juga kan. Iya, dari waktu kecil. Dan buat gue itu bagus banget sih. Kalau misalnya yang kayak lu gitu kan, lo biasa untuk mengeluarkan pendapat lo dengan orang tua lo komunikasi bagus gitu. Makanya lo kalau ngomong depan orang nggak gagap gitu kan. Kalau gue kan ngomong agak putus-putus gitu ya, karena ya gue kan emang nggak terbiasa untuk komunikasi. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya, menurut gue laki-laki dan perempuan itu sama-sama harus di-treat dengan ketahanan banting yang sama, ya. Skill-skill untuk mencari uang sama ininya sama. Cuma bedanya penekanannya aja, seperti yang tadi gue udah bilang di depan, bahwa penekanannya kalau laki-laki itu lebih ke masalah cari uang, kalau perempuan bagaimana cara dia bisa multitasking kayak gitu ya. Cuma gue mau kasih sedikit cerita untuk penutup. Yang menarik adalah kalau buat gue itu bagaimana dulu kakek gue mengetreat si anak perempuannya, itu nyokap gue gitu. Jadi kalau dulu nyokap gue itu kakek gue dulu itu sebelum dia akhirnya bisa mencapai titik tertinggi dalam karirnya dia, nyokap gue dan adik-adiknya sempat ngerasain pakai mobil yang suka mogok. Jadi waktu di sekolah dijemput sama kakek gue, itu kalau mau dinyalain tuh harus didorong. Gue nggak ngerti kenapa mati. Jadi habis dijemput, pokoknya mau nyalain lagi tuh dia harus didorong. Nyokap gue nggak suruh duduk manis di mobil, enggak. Nyokap gue ikut dorong. Gitu, nyokap gue ikut dorong. Jadi dari situ gue lihat juga itu treatmentnya sama gitu loh. Sampai akhirnya dia itu mencapai titik tertinggi dalam karirnya dia keluar dari kerjaannya, buka kantor sendiri. Selama dia berkarir sampai di titik tertingginya itu, nenek gue itu nggak pernah naik pesawat tuh ekonomi, selalu bisnis. Baru dia naik ekonomi tuh waktu kakek gue meninggal gitu kan. Dan anak-anaknya sekolah di luar negeri semua, termasuk nyokap gue. Tapi setelah kemewahan yang nyokap gue rasain itu, setelah kakek gue meninggal, nyokap gue tetap bisa low profile tanpa kemewahan yang biasa orang punya ekspektasi gitu loh, kayak statement tadi gitu. Jadi dia tetap low profile aja gitu loh maksudnya. Nyokap gue waktu punya keluarga sama bokap gue, ya enggak semewah waktu dia sama bapaknya, dan dia bisa. Nah makanya dari situ gue ngelihat bahwa fleksibilitas manusia itu, baik laki perempuan, itu sama-sama harus dilatih. Fleksibilitas dalam hal itu tadi ya, kita kan nggak tahu roda kehidupan itu kapan di atas, kapan di bawah. Nah, itu yang gue lihat, dia bisa membuat dirinya tuh lebih fleksibel gitu loh. Ketika nggak ada bapaknya, ya dia hidup sama bokap gue. Bokap gue memang posisinya nggak bisa ngasih kemewahan yang lebih kayak bapaknya dia, tapi dia bisa survive, nggak masalah gitu kok. Nggak sampai harus misalnya cerai terus karena ekonominya berbeda gitu sama bapaknya dia, enggak. Ya jadi segitu dulu. Kalau lo ada pendapat lain boleh komen ya.